ijtama'a ila sa'al ikhwan faqal. Ketika Az-Zaid, kaum Zaid, orang Negro, Berarti dia sama sesuatu perang Mongol. barbar, mereka membunuh dan merampas harta. Ijtama'a ila sa'al, maka para temannya Sa'al itu berkumpul kepada Sa'al. Faqalu, mereka memohon, lau sa'altallaha la'akum, mintalah pada Allah untuk melawan Az-Zaju atau menolak Az-Zaju. Teroris ya Zaju. Merasa khawatir lalu memohon pada Sa'al. Mendetu sakata sumakola, terdiam lalu mengatakan, inna lillahi ibadan fi hadhil badan law da'awu ala zalimina lam yusbih ala wajhil ardi zalimun illa mata. Ini ralat sedikit, lam yusbih ora dadi dari asbaha ala wajhil ardi. Khobarnya itu di illa. Tadi terbaca ala wajil. Di kata Sahal, innalillah, sebenarnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba di negara ini. Di tempat ini banyak hamba-hamba Allah. Andai mereka berdoa untuk mengalahkan orang zalim, di muka bumi ini tidak akan ada orang zalim kecuali mereka mati dalam satu malam. Kecuali mereka itu akan mati dalam satu malam. Betapa tajamnya doa. Maka spontan habis orang-orang zalim di muka bumi. Walakin la yaf'aluna, tetapi mengapa mereka tidak berdoa? Kila lima, mengapa tidak berdoa? Qala, dijawab oleh Sa'al, li'annahum la yuhibbuna ma la yuhibbu. Mereka itu tidak suka sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Summa dzakara min ijabatillahi ta'ala asya'a. Kemudian Sahal melanjutkan dengan menuturkan ijabah Allah kepada sesuatu yang banyak. Apa yang dapat diijabai Allah itu banyak sekali, itu oleh Sahal disebutkan la yustata' madzikruha, sehingga tidak bisa untuk disebutkan jumlahnya berapa. Saking banyak. Hatta qala, sehingga Sahal mengatakan law sa'aluhu alla yuqimas sa'ata lam yuqimha. Andai para wali Allah itu mohon pada Allah untuk menghentikan kiamat jangan sampai terjadi, maka pasti tak akan terjadi kiamat. Wa hadhihi umurun mumkinatun fi anfusiha. Segala sesuatu yang disebutkan panjang sampai kemudian saatnya hari kiamat itu ditunda, itu mungkin terjadi. Itu adalah segala sesuatu yang kategorinya mungkin. Kongan. Sehingga PR-nya faman lam yu'dza bi syai'in minha, barang siapa tidak kebagian mengerti satu pun daripada hasil tersebut, fala yanbaghi ayyakhluwa anit tasdiq, dia harusnya tidak kekosongan tasdik wal iman dan iman. Jangan sampai tidak membenarkan. Karena tak masuk pikiran lalu diingkari, jangan seperti itu artinya.
karena itu adalah kongah imkan. Kenapa? Fa'inna qudrata wasi'un. Kekuasaan Allah tak terbatas, luas. Wal fadla amikun. Anugerah Allah Ta'ala itu umum, segala sesuatu. Bahkan wa ajaibul mulki wal malakut kafiratun. Keajaiban keraton nyata serta keraton yang tidak nyata itu banyak sekali. Lalu wa makduratullah la nihayata laha wa fadluhu ala ibadihi. Sedangkan makduratullah, apapun yang ditentukan Allah itu tak terbatas. Wa fadluhu ala ibadihi alladzina istafa wa ta'ala. Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada para hamba yang dipilih oleh Allah itu pun tak ada batasan. Walidzalika kana Abu Yazid, oleh karena itu Abu Yazid itu mengatakan, in aqtaka munajata Musa wa ruhaniyata Isa wa khullata Ibrahim fatlub ma wara'a dzalik. Jika kamu oleh Allah Ta'ala diberikan, artinya berkesempatan munajat seperti Nabi Musa dan seperti juga ruhaniyatu Isa, bahkan seperti Khulatu Ibrahim, fatlub ma wara'a dzalik, kamu jangan puas di situ, tapi mintalah yang lebih dari itu. Ma wara'a dzalik. Fa inna indahu fawqa dzalika at'afan mudha'afatan. Dari lagi, karena Allah Ta'ala memiliki yang di luar munajat Musa dan seterusnya, itu masih banyak berkali lipat yang dimiliki Allah, kecuali sudah diwisuda. Aku sudah mati ya. Terakhir. Kenapa? Alasannya di sini dijelaskan. Fa in sakatta ila dzalik hajabaka fihi. Jika kamu puas dengan munajat itu saja, berarti kamu termahjub dengannya. Padahal ada Pak. Munajat itu tinggi. Munajat Di atasnya masih banyak. Jangan berhenti artinya. Dan juga disebutkan wahada bala'u mithlihi wa man huwa fi mithli halihi. Dan yang demikian itu terhenti itu adalah bala'u mithlihi, cobaan bagi orang yang seperti aulia. Bahkan wa man huwa fi mithli halihi, dan bagi orang yang sama seperti halihi, keberadaan aulia. Li'annahum al-amsal fadl. Sehingga kan berarti aulia. Bani Musa, Isa, Ibrahim kan aulia. Ya, Musa itu mukhotabnya aulia. Bahkan terkait ini yang ka menjadi mufrad, kamu mestinya, tapi jin. Maka kreatif keauliaan. Bagian arifin, beliau mengatakan kusyara hawra ra'aituhunna yatasa'ina fil hawa. Saya pernah terbuka dan melihat jelas 40 hawra, 40 bidadari. Mereka berjalan-jalan di angkasa, terlihat alaihin nasyabun, penglihatannya alaihin nasyabun min zahabin. Mereka para bidadari itu menggunakan pakaian dari emas serta fiddah, lalu jawhar, permata. Yatakhos khosyu, yang bersuara perhiasan itu. Kalau emasnya itu merinci dan seterusnya. Wayatasan nama aguna, dan ngelipat-ngeliput
melambai-lambai. Fanazartu ilaihinna, kemudian saya melihat kepada bidadari tersebut nazratan, satu kali melihat. Tapi fa'udhibtu arba'ina yawman, tapi saya tersiksa selama 40 hari. Melihat satu kali di hari itu, 40 hari berikutnya siksaan. Di antara siksaannya yang diceritakan di cerita lain itu adalah bila melihat sesuatu selain bidadari langsung muntah. Makan lupa. Kenapa? Wajah bidadarinya selalu ada. Itu gitu. Kemudian selepas 40 hari siksaan tadi, summa kushiftu ba'da dzalik, kemudian dibuka safah lagi, dibuka lagi tirainya dengan 80 bidadari. Asalnya 40, sekarang kali 2, 80. Fauqahunna fil husni wal jamal. Iya, keindahan dan kecantikannya di atas yang 40 tadi. Bahkan wakila li untur ilahin, dikarenakan untur ilahin, lihatlah dia 80 bidadari yang lebih cantik lagi. Suruh lihat. Maka Badul Arifin langsung saat untur ilahinna, Badul Arifin fasajatu wa ghamatu, lalu dia sujud lalu memejamkan matanya dalam sujudnya. Li Allah anzura ilaihi, supaya saya tidak bisa melihat 80 itu. Kapok dengan 40 hari siksaan. Bika mimma siwaka, saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari melihat selain Engkau. La hajata li bihada, saya tak butuh bidadari. Falam azan atatarruh, maka saya selalu munajat tadarruh pada Allah dengan berlindung hatta sarafahunallahu anni, sampai Allah Ta'ala menghilangkan 80 bidadari itu dari pandanganku. Hasil dari tadi itu apa yang tergolong mungkin muka safah yang seperti ini, seperti yang diceritakan, itu tidak seharusnya seorang mukmin mengingkarinya hanya karena belum mengalaminya. Di Iflasian dia tak pernah mengalami atau akalnya tidak sampai. Falau lam yu'min kullu wahidin illa bima yushahidu min nafsihi al-muzlimati wa qalbihi al-qasi la taqama jalil iman alaihi. Andai setiap orang tidak mengimani kecuali dengan apa yang ia saksikan dari dirinya sendiri, sedangkan dirinya adalah gelap, hatinya keras, makanya sulit sekali iman itu. La taqama jalil, peluang untuk iman itu sempit, berarti sulit sekali untuk iman kalau harus mengandalkan penglihatannya sendiri. Ada lagi akal lah. Bal hadhihi ahwal tadharu ba'da mujawazatin aqobatin wa naili maqamatin kathiratin adanaha al-ikhlas. Bahkan mukasafah tersebut tadharu ba'da mujawazatin akan tampak atau akan dapat dihasilkan setelah melewati beberapa banyak kesulitan atau jalan-jalan yang sulit yang ditempuh. Wa naili maqamatin katsiratin, setelah mencapai makom kelas yang banyak kelasnya, tidak cukup kelas 3. Adanya paling sedikit makom ikhlas. Itu permulaan mukasafah, makom ikhlas. Wa ikhraji huzudin nafsi, dan setelah mengeluarkan keuntungan pribadi, bahwa nafsu adalah ada, mengeluarkan egoismenya,
Jadi nafsu. Wa mulahadzatil khalqi an jami'il a'mali zahirah wa batinah, dan sedang mengeluarkan mulahadzatil khalqi, melihat makhluk dari semua amal-amal zahiran wa batin, zahir batin. Summa mukatamatu dzalika anil khalqi bisitrin hatta yabqa mutahasinan bisnil khumul. Kemudian dilanjutkan setelah mengeluarkan makhluk itu pun masih dilanjutkan mukatamatu dzalika, menyembunyikan itu semua, mulai ikhlas, ikhraju hududin nafsi, mulahadzatul khalqi, itu sembunyikan dari makhluk dengan sitril haq, dengan sikap yang menjadi perisainya, yang menutupi mereka. Hatta yabqa, sehingga dia selalu berlindung bihisnil khumul, dalam perlindungan al-khumul, yaitu penampilan yang sama. Saya kata lahos no, menjadi goreng. Maka di adanaha al-ikhlas, lalu ningkat-ningkat dan seterusnya, itu adalah awailu suluki, permulaan derap kaki mereka dalam menampai derajat wali. Wa aqallu maqamatihim, dan paling rendahnya kelas mereka. Wa hiya a'azzu mawjudin fil atqiya'i minan nas. Yang seperti itu, yaitu dimulai ikhlas lalu nikah, itu adalah a'azzu mawjudin, paling langkanya sesuatu yang wujud fil atqiya, di dalam orang-orang yang takwa di antara manusia. Lalu waba'da, masih disambung lagi, waba'da taswiyatil qalbi an kaduratil iltifat ilal khalqi yafidu alaihi nurul yakin. Hasilnya dari suluk tadi, setelah hati itu terjernihkan dari kotoran iltifat, perhatian kepada selain Allah, ya kepada makhluk, jernih dari itu, maka mengalir amberlah nurul yakin. Nurul yakin, jadi tercurahkan nurul yakin. Wa yakashifu lahu mabadil haqqi, mulai inkisab permulaan mabadil haqqi, kebenaran itu pertama apa? Ilmu yakin, nurul yakin, hakul yakin. Menjadi ketanda masuk hati anor. Nurul yakin. Iya. Mengingkari datangnya nurul yakin tanpa tajribah, tanpa uji laboratorium, tajribah. Wasul kitori, dan mengikuti metode yang benar. Ya, jadi majra ingkar itu dipersamakan dengan ingkarnya orang angkaro ingkana ikisafi surah, yang mengingkari kemungkinannya terungkapnya sebuah rupa di dalam sebuah besi yang bisa bercermin. Jadi mengingkarinya seseorang terkait kemungkinannya dia melihat jelas ada inkisab rupa di dalam besi. Dalam besi ada rupa yang dapat diinkisabkan, yaitu idza sukilat wa nuqiyat wa sukilat wa sukirat bi suratil mir'ah. Ketika besi tadi ditempa sehingga mengkilap seperti kaca, lalu kacanya ini inkisab suratan. Fanazrul munkiri ila ma fi yadihi min zab roti hadidin mutlidin.
fanadzara. Kemudian orang yang ingkar tadi melihat kepada apa yang ia mampu, ia mampu ketahui dari besi yang usang, besi yang disebut remuane besi, besi sudah remu, ya besi usang yang menghitam, yang diliputi oleh tayyan wal khobas, bahkan kotor. Wa huwa la yuhdi suratan minas surah. Besi tadi tak menggambarkan bentuk sama sekali. Fa ankara in kana inkisafil mar'i fiha inda zuhuri jawhariha. Maka dia, orang tersebut, akan mengingkari kemungkinan terungkap atau terlihatnya besi tadi, rupa dari besi tadi oleh orang yang melihat ketika zuhuri jauhariha, nampak esensinya besi, sehingga digambarkan seperti mirah. Wa ingkaru dzalika ghayatul jahli. Ingkar semacam ini adalah ghayatul jahli, bodoh amat. Diterangkan adalah hukumnya orang yang mengingkari kekeramatan para wali. Kenapa ingkar? Karena mereka itu tak punya dasar, tak punya pegangan pikiran, kecuali ketidakmampuan berpikirnya. Dari itu pikirannya tidak mencapai itu. Bahkan kusuroman seperti ini, oke. Kamu itu seperti ini. Usul lagi sih. Dari kafi ingkari kudratillah. Jadi seburuk-buruk pegangan berpikir tadi, pikirannya kerdil, ya kusur itu kerdil. Kok digunakan ingkari kudratillah? Mencium baunya mukasafah, orang yang memulai sesuatu, sekalipun min mabadi itu, sekalipun masih dalam permulaan torikul usul, itu bisa mencium baunya mukasafah. Di kinaya istilah mencium. Contohnya, Dengan para tahun. contohnya ada. Ya usah TikTok atau saat ini katanya. Ya, menit itu. Kamu lihat rasa Bila syai'in balang ta'atil manzilah. Dengan cara apa Tuhan mencapai kelas ini atau derajat ini? Qala dijawab, kuntu ukati Allah Ta'ala hali. Saya mohon disembunyikan oleh Allah keberadaan saya. Maknahu, arti kata ini, as'aluhu ayaktuma alayya wa yukhfiya amri. Saya memohon pada Allah untuk menyembunyikan kepadaku dan menyamarkan segala sesuatu yang aku miliki. Amin. Satu lagi, tidak ingin jadi orang gila. Iya kan? Jadi beda. Mana-mana baru mimpi. Sensasi. Ya, dan diceritakan annahu ra'al khatir. Diceritakan bahwa bisa tambahkan. Qala ditambah oleh Nabi Khadir wa sataraha alaika, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi atau menyamarkan amal taatmu kepadamu. Berarti kamu tidak merasa taat. Jadi setelah amal taat tidak merasa beramal karena tidak tak merasa melakukan, itu namanya sataraha alaika. Jadi kalau rasa sataraha alaika, fakila kemudian ditanyakan, dikatakan maknahu sataraha anil khalqi. Allah Ta'ala menutupi amalnya bisa dari pandangan makhluk. Jadi makhluk tidak mengerti kalau bisa itu melakukan amal taat. Wakilah dan kil tafsiran dari kata sataraha, maknahu sataraha anka. Allah Ta'ala menutupi amal taat dari dirimu sendiri.
Jadi dirimu sendiri tak tahu kamu tolak. Hatta la taltafita anta ilaiha, sampai kamu itu tidak mengkalkulasi to'atmu sendiri. Bahan baru diceritakan dari sebagian ahli mukasyafah. Karena kerinduan kepada Nabi Khidir telah menyusahkanku. Fasa'altullah, kemudian saya mohon kepada Allah marrotan suatu saat. Nah, satu kali ayyuriyani iya, maka Allah Ta'ala mempertemukan aku atau memperlihatkan kepadaku Nabi Khidir. Liyu'alimuni, tujuannya untuk mengajarkan sesuatu kepada saya. Terus ngaji ya. Terus ngaji Nabi itu. Karena ahammal asya alaya, yang sesuatu itu menjadi sesuatu yang paling penting bagi saya. Qala, dilanjutkan setelah berdoa seperti itu karena rindu yang berat. Sebagian ba'duhum tadi mengatakan faro'aitu, kemudian kami jadi ketemuan. Fama ghalaba alayya hammi wa la hammati, lalu keprihatinanku, kesusahanku sudah tidak ada lagi. Illa an qultu, kecuali saya mengatakan kepada Nabi Khidir, ya Abul Abbas, alimni syai'an idza kuntuhu ujibtu an qulubil khaliqah falam yakun li fiha qadrun wa la ya'rifuni ahadun. Wahai Abul Abbas, Nabi Khidir, ajarkanlah sesuatu kepadaku jika saya mengatakannya. Idza qultu, mengatakan ujibtu an qulubil khaliq, maka saya akan terhijab dari perhatiannya makhluk. Falam yakun li fiha qadrun, maka saya tidak mendapatkan qadrun, derajat di hati mereka. Wala ya'rifuni ahadun, dan tidak seorang pun mengenali saya dengan kebaikan bisolahin. Wala diyanatin, dan juga tidak mengenali saya dengan keagamaan. Faqolah, kemudian dijawab oleh Nabi Khidir, kul Allahumma asbin alayya kafi fasitrik wa hutta alayya surati qati ujubik waj'alni fi maknuni ghaibik wahjubni an qulubi khalqik. Baca dikasih. Mentero kiri ya. Itu harus paling singkat dari Nabi itu. Ahyini miskinan wa amitni miskinan. Lagi walam hashtag ilaihi ba'da dzalik, dan tidak ada rasa rindu lagi setelah membaca doa tadi. Famaziltu aku hadhil kalimat fi kulli yawmin, maka jadilah saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat ajaran Nabi Khidir tadi setiap hari. Fahubiya, hasilnya fahubiya nausoroh bihaitsu kana yustadadu wa yutahan, maka hasilnya diceritakan bahwa waktu tadi yang sudah istiqomah baca doa Nabi Khidir, dimanapun dia berada yustadadu, bahkan direndahkan, yutahan. Nah, direndahkan. Tak sanggup. Bihi wastakhirunahu fit turubi, sampai orang ahli lima kafir, artinya lawan agamanya, itu yaskharuna, menertawakannya, wastakhiruna, bahkan menghinakannya, fit turubi, di jalan-jalan. Yahnilul asya'a lahum lisukutihi indahu, disuruh memikul sesuatu milik mereka karena tak ada pangkat, tak ada derajat. Disukutihi indahu, dalam pandangan mereka itu tak jatuh harganya.
Bahkan karena sibyan yang abu nabihi, anak-anak kecil bermain bersamanya. Fakanat rohatuhu rukutu qalbihi, maka rohatuhu, kenyamanan ba'du itu adalah rukutu qalbihi, terkait tenangnya hati. Wasdiqomatu halihi fi dhillihi wa humulihi, dan tegaknya sikapnya bersamaan dengan hina dan humul. Itu bukan sekedar samar, tapi kumal, tampil kumal, serba kotor. Fahakadha halu awliyaillah, yang seperti ini adalah keberadaannya para wali Allah. Fafi amsali haula yang beri ayat lu, maka di dalam amsali haula, gambaran-gambaran wali Allah yang beri ayat lu, yang seharusnya dicari. Itulah. Yang lain mencari ayat lu, Yang dulu. yang tidak mencari wal marruruna innama talabuna tahtal markoan murkoan. Orang-orang yang tertipu itu hanyalah mencari di bawah pakaian-pakaian tambalan buat toya lasati dan toya lasa. Di mana kan? Wali murid itu mana? Bahkan wafil masyhurin, mereka yang tertipu juga mencarinya derajat wali itu di dalam kemasyhuran di antara makhluk, masyhur dengan ilmunya, masyhur dengan wirainya, dan masyhur dengan riasannya. Tapi wa ghairatullah wa ghiratullah, bisa ghiratullah ala akubai la ya'rifuhum ghairi. Cemburu Allah atas para kekasihnya itu mencegahnya kecuali menyamarkannya. Kama qala, sebagaimana firman-Nya, auliyai tahta kubai la ya'rifuhum ghairi. Para kekasihku ada di dalam kubah, tertutup kubah, sehingga yang lain tak akan tahu selain saya. Waqala, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba as'atha al-bara dzi tabraini la yubahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarau. Banyak orang berpenampilan compat capek, berdebu, cuma pakaian dua helai yang abong, tidak direken, tidak diperdulikan. Tapi apabila dia bersumpah, pasti Allah Ta'ala laksanakan. Oke, ini bagian terakhir ini semakin